Pemirsa, wacana pemungutan pajak sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menuai penolakan. Jika betul-betul diimplementasikan, pajak tersebut dinilai akan menambah beban masyarakat. Rencana pemerintah memungut pajak untuk sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam draft RUU ini, bahan-bahan pokok yang dikenakan PPN adalah beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu, hingga sayur mayur. Selain sembako, pemerintah juga berencana menambah objek jasa baru yang akan dikenai pajak pertambahan nilai, yaitu jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk pajak jasa pendidikan akan dipungut dari iuran SPP sekolah dan lembaga bimbingan belajar. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait wacana pemungutan pajak dari sejumlah sektor yang sebelumnya bebas pajak. Menurutnya, hal ini masih berupa wacana. Sampai hari ini belum disampaikan di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Meski masih wacana, isu ini mendulang penolakan dari berbagai pihak, sebab dinilai akan semakin membebankan masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dampaknya dari ada pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan, terutama sembako, itu adalah inflasi yang terdorong dari biaya atau cost plus inflation. Ya, ini artinya adalah ada inflasi yang dia semakin menekan daya beli masyarakat. Nah, dampaknya adalah ketika inflasi semakin tinggi, itu daya beli masyarakat semakin tergerus, terlebih di tengah pandemi seperti ini. Sementara itu, hingga kini draft revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum diterima dan dibahas DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan jika revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disetujui, jasa pendidikan atau sekolah akan dikenai PPN. Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tidak terkena PPN. Dalam draft perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, butir jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN atau menjadi objek pajak. Dalam draft ini, pemerintah akan menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN. Sementara dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang kriteria dan atau rincian barang yang dikenai pajak pertambahan nilai, salah satunya jasa pendidikan yang diubah menjadi objek pajak. Tentu saja jasa pendidikan atau sekolah yang akan dikenai pajak ini menjadi polemik masyarakat. Apalagi secara total pemerintah mengeluarkan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN termasuk pendidikan atau sekolah. Pemerintah diminta berhati-hati terkait rencana untuk mengenakan PPN di sektor pendidikan. Sejumlah pihak menilai PPN di sektor pendidikan sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Pemerintah diminta berhati-hati terkait rencana untuk mengenakan PPN di sektor pendidikan. Jangan sampai pengenaan pajak tersebut memberikan dampak terhadap akses pendidikan untuk masyarakat menengah ke bawah. Menurut Direktur Chelios Bima Yudhistira, rencana pemerintah untuk mengenakan PPN di sektor pendidikan sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri dan kualitas SDM yang ada.
Jadi ini harus hati-hati, jangan sampai nanti dampaknya terhadap akses pendidikan kepada masyarakat kalangan menengah bawah, tapi dalam hal penerimaan pajak pun juga tidak signifikan. Seperti diketahui, pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai pada jasa pendidikan, sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Secara total, pemerintah mengeluarkan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN dan hanya tersisa 6 jenis jasa bebas PPN dari sebelumnya 17 jenis jasa. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Komisi 11 DPR RI menyetujui target pertumbuhan ekonomi yang disepakati sebesar 5,8%. Namun pemerintah minta DPR menyadari sejumlah target membutuhkan prioritas yang dapat mengorbankan target lainnya. Dampak ketidakpastian pemulihan ekonomi global maupun nasional membuat target perekonomian tahun 2022 disusun dengan pertimbangan resiko. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan diperlukan pengorbanan dalam mendorong sejumlah target pada tahun depan. Isyarat pengorbanan ini ditunjukkan dengan upaya mendorong lagi sejumlah kebijakan yang tidak populer di bidang perpajakan yang dipastikan akan mengorbankan masyarakat. Kebijakan seperti kenaikan PPN, mulai dari pengenaan PPN sembako hingga jasa pendidikan, akan ditujukan untuk mendorong penerimaan pajak. Hal ini sebagai kompensasi atas terbatasnya defisit APBN yang mulai diarahkan menuju angka normal. Dengan selama 5 tahun terakhir yang kita konsisten di sekitar 3%. Langkah pengendalian bersama BI dan dari sisi pemerintah akan diteruskan, terutama mengenai ketersediaan barang, transportasi, dan dalam hal ini administered price yang mungkin memang harus hati-hati. Karena di satu sisi, seperti yang kita lihat, terjadinya subsidi yang perlu untuk